Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Kibledek Kantil. Semoga sobat-sobat bedek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, di sini Kibledek masih membahas tentang prediksi perjalanan weton di pertengahan tahun 2024 hingga pertengahan tahun 2025 atau tepatnya di tahun J, tahun Jawa. Tahun J, tahun Jawa itu sebetulnya mulainya dari Juli 2024 hingga Juni 2025. Namun karena Juli dan Agustus sudah lewat, maka di sini Kibledek mulai dari bulan September. Jadi September 2024 hingga Juni 2025. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa Kibledek wanti-wanti, gunakanlah sebuah prediksi itu hanya sebagai alat, hanya sebatas alat ya, tidak usah lebih dari itu. Jadi hanya gunakan sebuah prediksi sebagai alat untuk menganalisa, alat untuk mengantisipasi, alat untuk membuat rencana bagaimana cara menghadapi sesuatu yang kemungkinan terjadi di depannya. Kalau sesuatu itu ada lubang di depannya, jadi kita merencanakan atau menganalisa atau mengantisipasinya bagaimana agar bisa menghindari lubang itu atau melewati lubang itu dengan baik. Oke, jadi jangan ditelan mentah-mentah, karena kalau sebuah prediksi dari manapun ya, tidak hanya dari Kibledek, sebuah prediksi dari manapun itu kalau ditelan mentah-mentah akan menemukan jalan buntu dan akhirnya tidak baik. Oke, yang mau Kibledek bahas kali ini adalah Minggu Pahing. Jadi bagaimana perjalanan weton Minggu Pahing di bulan September 2024 ini sampai nanti di Juni 2025. Kita langsung saja mulai di bulan September ini. Di bulan September ini Minggu Pahing itu masih ada energi positif yang cukup bagus. Jadi bisa dibilang rezekinya masih lancar, masih bagus ya, masih baik ya. Namun nanti di bulan Oktober itu diprediksi akan terjadi suatu drop di sini berarti energinya menurun. Jadi di sini energi itu tidak ada yang naik terus, nanti pada saat titik tertentu akan turun. Jadi alam semesta ini pasti akan menyeimbangkan. Jadi tidak ada energi naik terus, itu tidak ada. Nanti pada suatu titik tertentu akan turun. Begitu juga kalau energi menurun, itu pada titik tertentu akan naik. Jadi intinya nanti alam semesta juga akan menyeimbangkan lah. Jadi intinya adalah keseimbangan. Jadi untuk Minggu Pahing itu di bulan Oktober memang diprediksi akan terjadi drop, energinya drop atau menurun atau bisa ke arah negatif ya. Jadi untuk bulan September ini bagaimana mengantisipasi nanti di bulan Oktober yang diprediksi akan terjadi drop. Jadi bisa memperbanyak energi positif. Memperbanyak energi positif itu macam-macam. Silaturahmi kepada orang lain, menjalin hubungan baik kepada orang lain, itu juga merupakan suatu hubungan yang meningkatkan hubungan positif di sektor sosial. Atau untuk di sektor ekonominya perbanyak menabung, hemat pengeluaran, atau perbanyak sedekah dan sebagainya, itu juga meningkatkan energi positif. Nanti juga berdampak bagus di perekonomian. Jadi untuk Minggu Pahing ini diprediksi nanti permasalahannya kemungkinan ada dari pihak luar, bukan dari diri kita ya. Kalau dari diri kita biasanya adalah kesalahan dari diri sendiri, karena kita yang foya-foya atau boros atau menyinggung orang lain, itu dari diri kita. Cuman kalau dari orang lain, mungkin kalau persaingan bisnis itu salah satu contohnya ya, berusaha menikung bisnis kita agar bisnis kita kacau atau ada masalah. Kalau
sifatnya sosial, itu mungkin ada orang yang iri hati, mungkin yang tidak suka terhadap diri kita. Oke, jadi untuk minggu pahing di bulan Oktober itu harus bisa mengantisipasinya. Untuk mengantisipasinya mulai di bulan September ini. Lalu di bulan November, setelah Oktober, di bulan November itu ada energi yang stabil. Energi stabil ini karena tadinya sebelum stabil ini tadinya drop ya. Energi stabil ini adalah energi untuk memperbaiki yang di bulan kemarin, bulan sebelumnya. Jadi untuk memperbaiki atau untuk menyelesaikan masalah di bulan yang kemarin. Jadi energi yang stabil ini kalau diawali dengan drop, itu berarti energi stabil ini adalah untuk pemulihan, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau masalah yang kemarin. Tapi kalau energi stabil ini diawali dengan energi yang positif, berarti stabil ini adalah stabil di energi yang positif. Jadi bagus terus ya. Jadi tetap stabil di energi positif. Oke, kalau yang minggu pahing ini di bulan Oktober yang kemarin drop, berarti di bulan Novembernya ini adalah energi stabil untuk memperbaiki atau menyembuhkan atau semacamnya. Lalu masuk di bulan Desember ini ada peningkatan energi positif. Berarti minggu pahing ini di bulan Desember itu sudah mulai bagus ya, udah mulai meningkat, udah mulai lancar rezekinya. Permasalahan sudah mulai terselesaikan kemarin di bulan November, jadi mulai berjalan lancar. Lalu di bulan Januari 2025 di awal tahun, untuk minggu pahing ini terjadi lonjakan energi yang sangat tinggi. Lonjakan energi positif yang sangat tinggi ini memang sangat berdampak pada segi ekonomi. Jadi bagus ya, segi ekonominya bagus, dampaknya dampak bagus ya. Itu karena akan terjadi keberuntungan atau kemudahan yang benar-benar dibuka. Jadi ini kayak keberuntungannya lagi besar-besarnya, banyak kemudahan yang akan didapat oleh minggu pahing di bulan Januari. Jadi nanti sektor ekonominya insya Allah kalau melihat energi ini berarti sektor ekonominya bisa sangat lancar. Sektor ekonomi sangat lancar nanti juga akan mempengaruhi sektor sosialnya. Biasa sektor sosial itu nanti akan mempengaruhi sektor ekonomi, ekonomi juga mempengaruhi sektor sosial. Begitu juga sektor kesehatan. Memang Kibledek tidak bahas di sektor kesehatan, cuman sebenarnya rezeki itu luas. Kesehatan itu juga salah satu termasuk dari rezeki. Sektor kesehatan bagus itu akan berdampak bagus di sektor ekonomi dan sosial. Tapi kalau sektor kesehatan jelek, itu juga akan berdampak jelek pada ekonomi dan sosial. Oke, jadi sebenarnya semua sektor itu saling berkaitan. Lalu di bulan Februari ini juga energinya masih tinggi, masih positif. Lalu masuk di bulan Februari, Maret. Di bulan Maret ini ada drop lagi. Drop lagi, ya ini juga permasalahannya hampir sama dengan di bulan Oktober. Jadi drop ini dari pihak luar, kemungkinan kalau yang di bulan Maret ini adalah karena ada pihak luar atau orang lain itu yang merasa tidak suka terhadap diri kita atau iri dan sebagainya, itu yang akan mulai membuat masalah dan sebagainya. Oke, jalan satu-satunya ya kita harus antisipasinya bagaimana. Antisipasinya untuk mungkin mulai Januari di tahun baru kita juga harus selektif mencari teman dan sebagainya, bukannya pilih-pilih, cuman harus selektif ya. Jadi kalau mencari teman, carilah yang tulus sebisa mungkin. Meskipun begitu nanti ya mungkin ada beberapa teman tetap ada yang mungkin kurang suka terhadap diri kita. Jadi ya setidaknya kita sudah mengantisipasi. Memang kalau masalah dari luar itu mengantisipasinya agak susah. Antisipasinya itu ya memang kita harus mempertebal keyakinan kita, iman kita, semacam itulah. Kalau masalahnya itu ada di diri kita, itu sebenarnya lebih mudah diatasi. Mungkin karena diri kita boros, suka foya-foya, kita harus memperbaiki diri kita. Namun kalau dari pihak luar itu memang agak susah. Oke, dari bulan Maret kita masuk April, ini masih ada biasanya setelah drop itu ada energi untuk menstabilkan.
energi untuk memperbaiki, energi untuk penyembuhan dan sebagainya. Habis April kita masuk ke bulan Mei. Bulan Mei ini energinya meningkat positif, lalu kita habis Mei, Juni. Di bulan Juni juga meningkat positif. Jadi untuk minggu pahing yang perlu diperhatikan itu di bulan Oktober dan bulan Maret. Jadi kalau Oktober insya Allah bisa melewati dengan bagus. Jadi kalau bulan depan itu bisa melewati dengan bagus ya, dengan baik, dalam arti bisa melewati dengan lancar, bisa mengantisipasinya, bisa membuat rencana untuk mengantisipasi bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Insya Allah nanti yang di bulan Maret itu tidak terasa ya, bisa permasalahan itu juga bisa terselesaikan juga dengan baik. Namun kalau di bulan Oktober besok itu tidak bisa diselesaikan atau berlarut-larut, itu kalau sampai nanti melewati di bulan Februari itu ya nanti agak berat. Jadi di tahun J nanti minggu pahing agak berat kalau dua drop ini bertemu ya. Jadi bertemu itu berarti kalau drop di bulan Oktober tidak bisa diselesaikan permasalahannya, nanti sampai Februari masuk ke Maret itu ada drop lagi, itu energi negatifnya lebih besar, jadi lebih susah untuk dikendalikan atau diperbaiki atau disembuhkan. Jadi sebisa mungkin untuk minggu pahing di bulan depan itu harus bisa mengantisipasi. Sebetulnya permasalahan itu sudah mulai terlihat sekarang ini ya, di akhir-akhir bulan September ini sebenarnya drop itu sudah mulai terlihat atau sudah mulai terasakan. Itu harus bagaimana mengantisipasinya. Mengantisipasinya intinya kita jangan menyakiti orang lain ya, kita jangan untuk suudon atau menyakiti orang lain, kita setidaknya mempersiapkan diri kita sendiri aja. Oke, kalau kita mengerti tentang diri kita, insya Allah semua permasalahan itu sebenarnya bisa diatasi. Jadi semua weton itu pasti ada titik dropnya, tidak mungkin tinggi terus, tidak mungkin positif terus, tetap ada titik dropnya. Cuman bagaimana kita bisa melewati atau mengatasi masalah tersebut. Oke, semoga bermanfaat untuk minggu pahing. Semoga bisa mengantisipasi masalah-masalah atau drop yang kemungkinan terjadi. Semoga bisa lancar, bisa selalu berjalan dengan baik. Semoga penjelasan dari Kibletek ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.